بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qanafikin a'azakumullah. Termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan beragam ujian dan cobaan. Diuji dengan beragam bala dan fitnah. Untuk supaya Allah subhanahu wa ta'ala tahu siapa di antara hamba-hambanya yang betul-betul jujur dalam beriman. Siapa pula di antara hamba-hambanya yang dusta dalam keimanannya. Supaya Allah tahu siapa di kalangan hamba-hambanya yang istiqamah di atas bimbingannya. Siapa pula di antara hamba-hambanya yang menyimpang dari bimbingan-bimbingannya. Karena azakumullah, ujian-ujian tadi ragamnya sangat banyak. Bentuknya juga sangat banyak. Di antara ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ialah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan yang namanya dunia. Menguji kita dengan urusan-urusan dunia. Baik itu harta benda ataupun urusan-urusan dunia yang lain. Sesuatu yang itu merupakan fitrahnya masing-masing kita. Fitrah masing-masing Bani Adam yang memang
menginginkan dan mengharapkan yang namanya dunia. Menginginkan dan mengharapkan yang namanya dunia. Mendambakan dirinya bisa meraih dunia lebih banyak. Mengharapkan dirinya memiliki kecukupan dalam urusan dunianya. Fitrahnya Bani Adam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i" ila akhir ayat. Dihias-hiasi bagi seluruh umat manusia hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat. Dari kalangan kaum wanita, yakni para istri, dari kalangan anak-anak, dari kalangan harta benda, emas dan perak, kendaraan yang sangat bagus. Fitrahnya manusia. Tidak ada seseorang pun di muka bumi ini melainkan secara fitrah dia pasti akan cinta dengan dunia. Namun barakallahu fikum, di sisi yang lain, dunia itu merupakan ujian dari Allah. Merupakan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Apakah kita bisa mensikapi dunia tadi dengan sikap yang benar? Ataukah justru kita mensikapi dunia dengan sikap yang kurang tepat? Yang akhirnya dunia itu menjadi bumerang bagi kita, menjadi fitnah bagi kita, menjadi sebab bagi kita untuk menyimpang. Sesungguhnya dalam Islam kita mendapati sekian banyak ayat, juga sekian banyak hadis yang menerangkan kepada kita tentang bahaya dunia. Bahkan cukup tegas Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya dunia merupakan satu sebab dari sekian banyak sebab-sebab yang lain yang menyimpangkan seseorang dari agamanya, membuat orang itu menyimpang dari jalur yang benar, bahkan membuat seseorang yang tadinya berilmu, yang tadinya mengerti ilmu, yang mengerti agama, yang mengerti ayat, yang mengerti hadis, bisa menyimpang karena dunia. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam banyak riwayat yang menegaskan, di antaranya beliau bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya tiap-tiap umat ada fitnahnya, ada ujiannya, ada cobaannya. Wa fitnatu ummati al-mal. Sementara fitnah bagi umatku adalah fitnah harta. Rasul pun menegaskan dalam riwayat yang lain, tegas menyatakan, "Ittaqud dunya wattaqun nisa." Hendaklah kamu mewaspadai yang namanya dunia dan mewaspadai yang namanya bahaya wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam banyak ayat tentang rendahnya dunia, tentang hinanya dunia, memberikan sekian banyak permisalan dalam Al-Quran tentang dunia yang fana, yang bakal binasa. Terlalu banyak ayatnya. Namun yang lebih penting yang hendak kita angkat sekarang ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam Al-Quran bahwasanya kecintaan kepada dunia itu juga menjadi satu sebab dari sekian banyak asbab orang tersebut tidak istiqomah. Orang tersebut menyimpang. Kita cermati satu ayat atau dua ayat yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-175 dan setelahnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas." Ila akhir ayat. Kita resapi ya ikhwan. Allah mengatakan dalam ayat ini, bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam berita tentang seseorang atainahu ayatina, seseorang yang dahulu kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Dalam tafsir teman-teman perhatikan, seseorang yang dahulu mengerti ayat-ayat Allah, ngerti agama, tahu din, seseorang yang dianggap alim, yang dianggap soleh, yang dianggap tokoh. Ada yang menyebutkan namanya fulan. Tidak penting, yang penting sifatnya. Ngerti ayat, ngerti hadis, tahu Quran, tahu sunnah, tahu agama. Bacakan kepada mereka berita tentang orang yang semacam ini. Sudah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha. Ternyata orang itu lepas keluar dari ayat-ayat kami tadi. Fa'asba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Maka setan pun mengikuti dia. Dia pun akhirnya menjadi orang yang menyimpang. Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami mentakdirkan, kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat kami tadi. Walakinnahu, ini sebabnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tetapi dia itu menghujam dalam perut bumi dan dia mengikuti hawa nafsunya. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid menjelaskan yang dimaksudkan dengan akhlada ilal ardi, menghujam ke perut bumi, artinya dia sudah terjangkiti penyakit hubbud dunia, terjangkiti penyakit cinta dunia, cinta harta. Dan yang kedua, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini sebabnya Allah mengatakan famathaluhu kamathalil kalbi. Maka perumpamaan orang semacam ini seperti anjing. Itu terjemahannya ya kan? Bukan dari saya ya, ayat. Kamathalil kalbi, kayak kalbun. Apa terjemahannya? Jadi jangan nyalakan saya kalau kasar bahasanya. Perumpamaan orang semacam ini seperti anjing, kata Allah. Kalau kamu gendong dia, lidahnya menjulur. Kamu biarkan dia, lidahnya menjulur. Maknanya kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kalau sudah terkena penyakit hubbud dunia, cinta dunia, disertai dengan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya, maka keadaan dia sama kayak anjing dalam semua keadaannya. Tidak akan bergeming. Kamu kasih nasihat ataukah tidak, kamu kasih keterangan ataukah tidak, kamu tegur ataukah tidak, kamu kasih dalil ataukah tidak, tidak akan menerima itu semuanya. Tetap bergeming di atas penyimpangan dia, sama kayak anjing. Bergeming dengan keadaannya. Dalam semua keadaannya, lidah selalu menjulur. Diumpamakan kayak anjing, barakallahu fikum, menunjukkan kondisi yang sangat rendah, yang sangat hina. Anda perhatikan barakallahu fikum, ternyata orang tadi menyimpang, termasuk ghawin, termasuk atba'us syaitan. Itu bukan orang-orang yang awam, bukan orang-orang yang jahil, tapi alladzi atainahu ayatina, seseorang yang ngerti ayat, ngerti hadis, ngerti agama, biasa taklim, biasa ngaji, ngerti segala-galanya, wa alim, wa da'i, wa ustaz, dan segala macamnya. Ternyata dia bisa menyimpang dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia menyimpang di antara sebabnya ialah hubbud dunia,
dikarenakan dia sudah terjangkit penyakit cinta dunia, cinta harta, dan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Antum cermati lagi sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hadha huwa syahid. Rasul mengatakan, hendaklah kalian bersegera berlomba-lomba beramal sebelum datang fitnah. Fitan menggunakan bentuk jamak sehingga dia banyak, dan menggunakan isim nakirah sehingga semua fitnah, ragam fitnah. Sebelum datang yang namanya fitnah seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Pagi hari dia mukmin, sorenya dia kafir. Sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Dengan mudah dia menyimpang, dengan mudah dia sesat, bahkan dengan mudah dia murtad dari agamanya. Apa sebabnya? Rasul mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rela menjual agamanya dengan sedikit harta dunia. Jual akidah untuk dapat dunia. Jual manhaj untuk dapat dunia. Jual ibadah, jual akhlak, jual segala-gala yang dia miliki dari urusan agamanya untuk dapat dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena urusan dunia. Sekali lagi, yang disebutkan sababnya adalah dunia. Cermati pula barakallahu fikum sabda Rasulullah SAW yang lain yang datang dari sejumlah sahabat, dari sahabat Abu Darda, dari sahabat Anas bin Malik, dan juga yang lainnya, dengan isnad yang sahih li ghairihi, dikarenakan terlalu banyak jalur-jalurnya. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bagaimana dampak negatif yang sangat mengerikan tatkala seseorang itu terjangkiti penyakit ambisi dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin laysa laha ra'iyah بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه." Atau kama qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, tidaklah ada 2 ekor serigala lapar dilepaskan di sekawanan domba-domba tanpa pengembala lebih merusak dibandingkan ambisi seseorang untuk mendapatkan harta dan tahta, merusak agamanya. Dalam riwayat ini barakallahu fikum, Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita, ketika seseorang itu punya penyakit hirsun, ambisi, dan ambisinya itu untuk meraih mal wa syaraf, ambisi untuk meraih harta dan tahta. Kalau sudah terkena penyakit yang satu ini, ambisi dunia, ambisi harta, ambisi tahta, ambisinya dia itu akan bisa merusakkan agama dia, bisa menghancurkan agama dia. Digambarkan seperti 2 serigala lapar, dilepaskan di sekawanan domba-domba gak ada pengembalanya. Kita bayangkan bagaimana hancurnya domba-domba tadi. Jadi korban dimangsa oleh serigala-serigala buas yang lapar,
Tidak cuma satu serigalanya, dua, sama-sama lapar, sama-sama buas. Wah, dombanya gak ada yang mengembala. Berapa yang mati? Berapa yang binasa? Berapa yang hancur? Itu kalau kita disuruh menyaksikan pemandangan semacam itu, wah, mengerikan. Melihat di sebuah tempat lokasi begitu, ada kambing-kambing empuk, gak ada yang gembala. Kita disuruh melihat, dilepaskan dua serigala lapar tengah-tengah mereka. Pemandangannya mau, wah gimana? Wah capek-capek, wah dimakan, wah segala macam. Sangat mengerikan. Hancur, binasa kambing-kambing tadi. Maka begitu pula dan lebih dahsyat daripada itu, ambisi seseorang untuk mendapatkan harta dan tahta merusak agamanya. Sekali lagi yang beliau sebutkan apa ini? Dunia, harta dan tahta, itu semuanya duniawi. Dan masih banyak lagi ya khanafitina azakumullah. Riwayat yang lain yang disebutkan Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya dunia. Di satu sisi itu adalah fitrahnya manusia, dihiasi rasa cinta kepada dunia. Namun di sisi yang lain, barakallahu fikum, dunia itu merupakan fitnah. Bahkan dunia itu merupakan fitnah besar yang menimpa umat-umat terdahulu dan umat ini. Bahkan Rasul menyebutkan fitnah umat ini ada pada harta. Bahkan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam menjelaskan terlalu banyak orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat dikarenakan urusan dunia. Kita ini hidup di suatu zaman, di suatu masa yang mayoritas penduduknya itu hanya punya pikiran materi, punya semangat untuk mengejar materi, menyemangati putra-putrinya dan seluruh orang lain untuk mengejar materi. Ya, Pak ya. Kalau sudah urusan materi, tidak ada yang menolak. Semua mendukung. Ya, Pak ya. Pak diam. Ya, Pak ya. Kalau sudah urusan mencari yang namanya materi, mencari pekerjaan, mencari suhulan, tidak usah pakai izin sama orang tua, diiyakan langsung sama mereka. Ya, Leh. Langsung. Ya, Leh. Malah kalau melihat ada orang yang nganggur, dimarahi sama orang tuanya. Nah, Leh, cari kerja sana. Nganggur aja. Gitu ya. Dunia sepakat. Bahkan di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, kita ada di suatu zaman di mana kebanyakan masyarakat kita tidak peduli dari mana dia dapat harta. Mau dari yang halal, mau dari yang haram, yang penting dapat harta, yang penting dapat dunia, yang penting mapan kehidupannya. Ya, Pak ya. Sampai ada yang menyatakan haram saja susah, apalagi yang halal. Lagi pusingnya kan dunia ini. Terjang semuanya. Terjang semuanya. Dan itu sudah begitu tajam dan begitu lekat dalam benak semua atau kebanyakan kaum muslimin. Dunia. Dunia. Semuanya dunia. Allahul musta'an. Dalam keadaan sekali lagi khanafitina azakumullah, dunia itu sebuah ancaman. Sebuah ancaman. Serigala lapar yang siap kapanpun untuk menyantap Anda sebagai domba-domba yang punya pengembala. Siap kapanpun untuk menghancurkan agama Anda ketika Anda tidak pandai-pandai mengurusi yang namanya dunia. Itu satu bagian kecil dari fitnah yang ada. Fitnah dunia.
Kita belum membahas tentang rincian-rincian fitnah dunia. Baru harta dan tahta. Belum lagi yang namanya fitnah perempuan. Entah itu istri atau ke orang lain. Belum lagi yang namanya fitnahnya anak. Itu kan bagian daripada dunia. Belum lagi yang namanya fitnah kedudukan, kemasyhuran, ketenaran, dan segala macamnya. Bagian daripada dunia. Belum lagi kita membahas fitnah-fitnah yang lain. Terkait dengan bab syahwat syubhat. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Sekte-sekte yang sesat. Dan segala macamnya itu semakin banyak. Intinya kita sekarang ini tinggal di suatu masa yang full fitnah. Full fitnah. Fitnah dunia, harta, tahta, wanita, penyimpangan semuanya. Full fitnah. Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Suatu kali pernah Rasulullah SAW naik di atas tempat yang tinggi di kota Madinah. Ada yang mengatakan benteng-benteng batu di kota Madinah. Ketika naik di atas bukit-bukit tinggi tadi atau benteng batu yang tinggi tadi, beliau berkata kepada para sahabat yang ada ketika itu. Kata Rasulullah SAW, hal tarawna ma'ara? Wahai para sahabatku, apakah kamu melihat sekarang ini apa yang saya saksikan? Dia mengatakan, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum ya mawaqi'il qatr. Sungguh aku sekarang ini menyaksikan turunnya fitnah dengan deras di sela-sela rumah kalian seperti derasnya turunnya hujan. Di zaman siapa itu? Di zaman siapa itu? Itu di zamannya Rasulullah SAW. Di sela-sela rumahnya siapa itu? Rumahnya para sahabat. Di negeri mana itu? Di kota Madinah. Pada masa yang suci. Di tanah yang suci. Pada masa mulia generasi yang terbaik. Di tempat yang mulia kota Madinah. Di sela-sela rumah para sahabat. Rasul sudah menyaksikan, saya menyaksikan turunnya fitnah dengan deras di sela-sela rumah kalian seperti derasnya turunnya hujan. Bisa kita bayangkan barakallahu fikum 1430 sekian tahun setelahnya zaman kita sekarang ini. Itu kira-kira kayak apa turunnya fitnah di sela-sela rumah kita ya? Hah? Itu bukan lagi di sela-sela rumah kita. Yang di sela-selanya, yang di gentengnya, yang temboknya sampai dalam rumah kita. Jangankan rumah ini. Di dalam tempat-tempat ibadah kita. Full fitnah. Sangat deras. Semakin jauh suatu masa dari masa kenabian, maka semakin dahsyat fitnahnya. Semakin rusak zamannya, semakin rusak orang-orangnya. Jika dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beritakan, la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang suatu masa melainkan yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya hingga kamu berjumpa dengan Rabb kalian. Maka kita sekarang ini barakallahu fikum tinggal di suatu masa, di suatu zaman yang penuh dengan yang namanya fitnah, penuh dengan yang namanya ujian, penuh dengan yang namanya godaan. Godaan terbesar umat ini sudah dikatakan Rasulullah SAW, yaitu harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal.
Rasul sudah menjelaskan godaan terbesar yang bakal menimpa umatnya beliau ialah godaan dari sisi harta. Disebutkan dalam Bukhari Muslim ketika datang sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala an, datang dari Bahrain membawa harta Bahrain yang sangat banyak, dikumpulkan di masjid. Kedatangan sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini didengar oleh para sahabat. Mereka mendengarkan kedatangan Abu Ubaidah dengan harta yang sangat banyak. Maka mereka pun bersengaja untuk sholat subuhan bersama dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Kalau biasanya ya masing-masing qabilah di musola qabilahnya masing-masing, ada juga yang di Masjid Nabawi. Jadi kala itu sengaja mereka datang di Masjid Nabawi subuhan dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyelesaikan salatnya, beliau berbalik kepada para sahabat dan mereka sudah menampilkan badan mereka supaya dilihat oleh Rasulullah SAW. Beliau tersenyum. Beliau mengatakan, saya mengira kalian sudah mendengar berita kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain. Mereka mengatakan, betul ya Rasul. Senyum beliau, betul ya Rasul. Beliau paham ini. Ada apa di masjid? Ada apa di masjid? Mau bagi-bagi harta. Maka beliau mengatakan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, Abshiru wa amilu ma yasrukum. Silakan kamu bergembira. Silakan pula kamu berangan-angan, bercita-cita yang menyenangkan kalian, kata Rasul. Beliau mengingatkan pada umatnya, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran itu yang saya khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat 'alal umami qablakum. Tapi yang justru saya khawatirkan menimpa kalian akan dibukakan, akan dilonggarkan dunia ini atas kalian sebagaimana dilonggarkan, dibukakan untuk umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kalian akan bersaing, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tadi. Sebagaimana umat-umat yang sebelum kalian juga berlomba-lomba, bersaing mendapatkan dunia tadi. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dunia itu membinasakan umat-umat sebelum kalian. Barakallahu. Cermati baik-baik riwayat yang semacam ini. Ternyata kita diminta untuk mewaspadai yang namanya dunia. Di sisi yang lain, silakan bergembira dengan dunia yang kita miliki. Yang terpenting bagi kita sekarang ini ialah bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi situasi banyak godaan dunia semacam ini. Di sisi yang lain memang kebutuhan pribadi kita juga terkait dengan dunia. Tapi fitnah yang berkaitan dengan dunia lebih dahsyat. Bagaimana sikap kita semestinya? Jawabannya barakallahu fikum adalah yang pertama, kita mensikapi dunia sesuai dengan bimbingan syariah. Dalam agama Islam, dalam bimbingan sunnah Rasulullah SAW, kita diperbolehkan
untuk bergembira dan berangan-angan sesuatu yang menyenangkan kita, menggapai cita-cita duniawiyah kita. Nah, dilarang. Abshiru wa amilu ma yasurrukum. Silakan kamu bergembira dengan dunia dan memiliki planning-planning yang membahaya, yang menyenangkan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri juga memberikan keleluasaan kepada kita terkait dengan dunia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Halal. Rasul sendiri alaihi salatu wasallam dalam kesempatan yang lain dalam sabdanya menerangkan kepada kita bahwasanya dunia juga merupakan kebahagiaan seorang hamba. Dia mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang termasuk kebahagiaan seseorang. Dikatakan sebagai sa'adah, kebahagiaan. Al-maskanul wasi' wal markabul hani wal mar'atu salihah wa fi lafdhin wal jaru salih wa an takuna ma'ishatuhu fi baladihi. 4 kebahagiaan tadi kata Rasul ialah rumah yang luas. Rumah yang luas. Kalau udah luas kan gede gitu ya. Kendaraan yang nyaman. Tidak semata-mata kendaraan, nyaman. Istri yang solihah. Disebutkan dalam lafaz yang lain tetangga yang soleh. Dan yang berikutnya ialah ma'isyah dia, mata pencahariannya di tempat dia tinggal. Itu kata Rasul bina sa'adah, termasuk kebahagiaan. Dan semuanya duniawi. Rumah yang luas, duniawi. Artinya kita dikasih keleluasaan, dikasih kelonggaran, dikasih kebolehan untuk punya planning, punya rumah yang luas, nggak ada masalah. Yang biasanya cuma 5 kali 7 kontrakan. Masya Allah bisa ngontrak yang 7 kali 10 cek ngontrak. Bisa ngontrak lagi 10 kali 15. Tambah akeh anak ya. Cek ngontrak. Ada masalah. Atau rezeki yang berikutnya bikin rumah dan segala macamnya. Perkara yang boleh. Dulunya sepeda ontel, naik lagi sepeda motor butut, yang penting lebih kencang layu nih. Lebih naik lagi yang lumayan, lebih naik lagi yang bagus, kendaraan, mobil butut, saya mobil yang nyaman, tidak ada masalah. Itu semuanya urusan duniawi dihalalkan, dibolehkan dalam Islam. Abshiru wa amilu ma yasurrukum. Barakallahu fikum. Abshiru wa amilu ma yasurrukum. Namun barakallahu fikum dalam Islam hanya diingatkan banyak hal terkait dengan urusan dunia ini. Yang pertama ialah harus mencari dunia yang halal. Harus mencari dunia yang halal. Tidak boleh mencari dunia yang haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jual beli untuk jual beli dan untuk segala usaha yang halal. Riba untuk riba dan semua usaha yang diharamkan dalam agama. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyib. Allah itu zat yang baik dan tidak menerima kecuali dari perkara yang baik. Dan diperintahkan kita semuanya untuk memperbaiki ma'isyahnya, mencari yang halal bukan yang haram. Yang pertama. Yang kedua ialah kita dilarang untuk memiliki sifat hirsun ala dunia. Dilarang untuk memiliki sikap ambisi dunia. Ambisi dunia, hirs ala dunia.
Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam sabdanya tadi, ambisi dunia, ambisi harta, ambisi tahta bisa menghancurkan agama, sebagaimana serigala lapar yang puas menghancurkan domba-domba yang ada. Haribani jai'ani ursila fi ghanamin laysa laha ra'iyah bi afsada laha min hirsul mar'i 'ala al-mali wa syarafi ridini. Maka yang dilarang adalah hirs, ambisi. Ambisi yang sangat kuat untuk mendapatkan yang namanya dunia. Yang berikutnya dilarang untuk memiliki sikap al-munafasah. Al-munafasah. Munafasah itu yang dilarang adalah persaingan yang tidak sehat. Menghalalkan semua cara untuk menggapai dunia. Itu membinasakan. Pada hadis kisahnya Abu Ubaid ibn Jarrah. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Yang dikhawatirkan dunia dibentangkan untuk kalian, maka kamu munafasah, bersaing mendapatkan dunia dengan persaingan yang tidak sehat, menghalalkan segala cara, maka dunia akan membinasakan kalian sebagai membinasakan umat sebelum kalian. Maka dengan cara-cara yang syar'i. Yang berikutnya lagi barakallahu fikum, dan ini yang cukup penting yang harus kita perhatikan. Jangan sampai dunia itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Munafiqun bagian akhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk golongan orang yang merugi. Yang dilarang, dunia itu melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Allah mengecam tindakan semacam itu. Rugi orang. Jika Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kalian tindakan takatsur, berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan harta yang sangat banyak hingga kamu mati dimasukkan dalam kuburan. Maka yang dicam, yang dilarang kalau sampai mencari dunia itu melalaikan kita dari zikrullah. Zikir kepada Allah itu sifatnya umum, meliputi semua bentuk-bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meliputi semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan mencari dunia yang halal, tapi jangan lupa ibadah. Silahkan mencari dunia yang halal, jangan lupa 5 waktunya berjamaah. Gak ada masalah mencari dunia yang halal, jangan lupa taklimnya. Jangan lupa belajar ilmunya. Dan jangan memberikan sisa-sisa waktu untuk datang ke tempat taklim. Tapi kasih planning-planning khusus, waktu-waktu istimewa untuk taklim. Jangan sibuk belajar, sibuk usaha, sibuk mencari dunia dari mulai pada subuh sampai sore hari, sudah letih, penat. Datang ba'dal maghrib taklim sambil menguap-nguap. Gak nyedepi belas. Kenapa ya akhi? Capek. Kerja seharian. Alhamdulillah masih bisa datang. Allah. Nah ini. Barakallah. Ini berisiknya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Upaya yang berikutnya, sampai mensikapi dunia dengan cara syar'i tadi, untuk berupaya menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah-fitnah tadi, godaan-godaan tadi, terutama godaan harta,
dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, al-mubadaratu bil a'mal. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu fi ardh min ad-dunya. Supaya jangan sampai kita menjual agama dengan dunia. Supaya jangan sampai kita menjual akidah, menjual manhaj dengan dunia. Maka harus punya prinsip al-mubadaratu bil a'mal. Badiru bil a'mali kita. Bersegeralah kalian berlomba-lomba untuk beramal mendahului fitnah-fitnah yang ada. Kata-kata amal itu umum, semua amalan, barakallahu fikum. Jadi katakan oleh para ulama kita, amalan yang paling afdal, yang paling mulia, talabul ilm. Mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang Allah memang menyibukkan diri dengan ilmu agama Allah, menyibukkan diri dengan ta'lim, dengan mempelajari ilmu agama. Itu diantara upaya untuk selamat dari yang namanya fitnah-fitnah. Bil ilm, dengan ilmu. Itulah yang dilakukan oleh salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Ketika terjadi yang namanya fitnah di tengah-tengah mereka. Baik fitnah syahwat, fitnah dunia, atau fitnah syubhat. Kembali pada ilmu. Rasulullah SAW sendiri sebelumnya telah menyatakan dalam sabdanya dalam Sahih Muslim dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW menyatakan al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah, di masa-masa banyak pembunuhan, banyak peperangan, itu seperti berhijrah kepada aku, kata Rasul. Besar pahalanya. Dan kata para ulama, ibadah di sini umum, semua ibadah-ibadah yang ada dan yang paling afdal talabul ilm. Ini prinsip. Maka menyibukkan diri dengan ilmu, dengan belajar agama, datang ke halaqah-halaqah ilmu, datang ke masjid untuk talabul ilm, itu diantara amalan besar pada masa fitnah. Sekaligus merupakan prinsip salaf. Prinsip salafun salih rahimahumullah ketika terjadi fitnah tengah-tengah mereka. Kembali pada ilmu. Mengamalkan ilmu. Ketika terjadi peristiwa Jamal, perang Jamal ya ikhwan, yang melibatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Bakar As-Saqafi radhiyallahu taala anhu. Ketika menyaksikan adanya perang Jamal pada masa itu ya, dan melibatkan seorang wanita yang mulia, dan dia wanita Aisyah radhiyallahu taala anha, langsung teringat sabdanya Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan beliau tidak ikut campur. Beliau menyatakan, saya pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan menang, tidak akan bahagia, tidak akan sukses satu kaum yang dipimpin seorang wanita. Maka beliau langsung pergi meninggalkan kancah peperangan yang ada, dan beliau mengatakan, fa'araftu anna ashabal jamal la yuflihu. Maka dengan ilmu yang saya dengarkan dari Rasul ini, dengan hadis ini saya tahu ashabul jamal tidak bakal sukses. Sahabat yang sama Abu Bakar As-Saqafi radhiyallahu anhu juga kembali kepada ilmu. Pada hadisnya Rasulullah SAW ketika mendapati suasana yang sangat mengerikan dan sangat menegangkan. Pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan kepemimpinan dipegang oleh putranya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma,
Antum tahu ketika terjadi pergolakan hebat antara wilayah Kufah dengan wilayah Syam. Wilayah Kufah tempatnya sahabat Ali bin Abi Thalib dan putranya. Wilayah Syam itu tempatnya sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Terjadi fitnah besar di kalangan kaum muslimin. Pertikaian besar di kalangan kaum muslimin. Dan dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah yang besar di kalangan kaum muslimin. Perang saudara antara pasukan Syam dengan pasukan Kufah. Dan hampir terjadi. Pasukan Syam yang sangat besar, pasukan Kufah sejauh mata memandang, mau perang saudara. Kembali sahabat yang mulia Abu Bakar As-Saqafi radhiyallahu taala anhu teringat sabdanya Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan beliau mengatakan ini ternyata pembuktian tersebut. Langsung bergegas Abu Bakar tadi datang kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wahai Hasan, mundur kamu dari kepemimpinan. Serahkan semua kepada Muawiyah. Damaikan semua kaum muslimin itu. Katanya Abu Bakar, saya pernah mendengar kakekmu Rasulullah alaihi salatu wasallam di atas mimbar menggendong kamu yang masih kecil ketika itu. Sesekali melihat kamu, sesekali melihat para sahabat. Rasul mengatakan inna ibni hadza sayyid wa la'alla Allah yuslihu bihi bainal fi'atayn al-'azimatayn minal mu'minin. Cucuku ini seorang tokoh pemimpin. Dan Allah nanti akan mendamaikan melalui cucuku ini dua pasukan besar di kalangan kaum muslim. Ini waktunya wahai Hasan. Ini waktunya. Mundur. Anda perhatikan pula bagaimana sikap besar yang ditunjukkan oleh sahabat yang mulia Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Padahal sebagian ulama kita berpendapat ketika itu posisi Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai posisi yang sah sebagai khalifah sepeninggal ayahnya. Sebagian ulama kita menyatakan ketika menerangkan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, khilafatun nubuwah ba'di 30 sanah. Khilafah kenabian sepeninggalku 30 tahun. Ketika dihitung oleh para ulama masih menyisakan 6 bulan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meninggal dunia masih menyisakan 6 bulan. Dan 6 bulan itu adalah masa pemerintahan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka berpendapat bahwasanya ketika itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib di posisi yang benar sebagai seorang khalifah yang sah. Tapi ketika mendengarkan satu ilmu ini, satu hadis ini yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Saqafi radhiyallahu anhu, Al-Hasan bin Ali pun langsung menerimanya, langsung mengamalkannya, dan langsung mengumumkan pengunduran dirinya di hadapan semua kaum muslim. Mengamalkan ilmunya tadi. Mengundurkan diri dan semua diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka teredamlah, Allah gagalkan dengan takdirnya, dengan hikmahnya barakallahu fikum pertempuran dahsyat yang hampir terjadi di kalangan kaum muslimin, dua pasukan yang sangat besar. Itu luar biasa. Dengan apa itu? Dengan ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya para salafun saleh ketika terjadi suatu fitnah yang sangat dahsyat, baik fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah intern, fitnah ekstern dan semisalnya, itu kembali pada ilmu. Kembali pada ilmu. Dan ilmu ini sekali lagi khanatina azakumullah adalah afdalul ibadat. Merupakan ilmu yang paling afdal. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah." Fadilah ilmu itu lebih baik daripada fadilah ibadah.
fadilah ilmu itu lebih baik daripada fadilah ibadah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, juga disebutkan sama Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihul Jami', Rasulullah mengatakan, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang yang abid dari ibadah seperti keutamaan aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di kalangan kalian. Keutamaan seorang alim dibandingkan dengan ahli ibadah itu seperti keutamaannya Rasul dibandingkan dengan muslimin yang paling rendah martabat. Ini sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Begitu pula para ulama barakallahu fikum. Mereka menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keutamaan ilmu ini dibandingkan dengan ibadah. Disebutkan athar dari Mutarrif Ibnu Abdullah Asy-Syikhir rahimahullah. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr dalam bukunya Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih. Katanya Mutarrif rahimahullah, fadlul ilmi khairun min fadlil amal. Fadilah ilmu itu lebih utama daripada fadilah amal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menyatakan, la an ajlisa majlisa fiqhin sa'atan ahabbu ilayya min siyami yawmin wa qiyami laylatin. Sungguh aku duduk dalam satu majlis fikih satu saat saja, itu lebih aku cintai daripada puasa sehari dan qiyamul lail semalam suntuk. Duduk satu majlis, duduk di sebuah majlis sesaat saja untuk memahami agama Allah, itu lebih disukai oleh beliau daripada puasa dan daripada qiyamul lail pada hari itu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga menyatakan, mudzakaratul ilmi sa'atan ahabbu ilayya min ihya'i lailatin. Mudzakara ilmu, memperbincangkan ilmu, murajaah ilmu satu saat saja, itu lebih saya cintai daripada menghidupkan satu malam dengan qiyamul lail. Luar biasa. Juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka berdua pernah menyatakan, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayna min alfi rak'atin tatawwu'a. Satu bab dari ilmu yang kita pelajari itu lebih aku cintai, lebih kami cintai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Bayangkan ya, 1000 rakaat salat sunnah. Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah juga menyatakan, laisa syai'un a'azza min al-'ilm. Al-muluku hukamun 'ala an-nas wal 'ulama hukamun 'ala al-muluk. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia, yang lebih berharga daripada ilmu. Para raja itu hakim-hakim atas umat manusia. Sementara para ulama itu hakim-hakim yang menghukumi para raja. Paham ya?
Kalau antum menjadi pejabat, penguasa, sukses karirnya sebagai seorang pejabat atau semisalnya, yang kamu urus itu rakyatnya antum, anak-anak buahnya antum. Tapi ketika dia sebagai seorang alim, seorang yang berilmu, sebagai seorang ulama, itu yang dia hukumi para raja-raja tadi. Maka tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada al-ilm. Barakallahu. Dari sini para ulama kita mengatakan sebagaimana diterangkan di atas, bahwasanya ilmu itu merupakan ibadah yang paling afdal. Merupakan ibadah yang paling afdal, bahkan lebih afdal daripada semua amal-amal ibadah yang sifatnya sunnah. Maksud saya, tatkala disebutkan tadi bahwasanya di antara upaya kita untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, godaan-godaan yang ada, fitnah-fitnah yang ada, dengan cara ibadah kepada Allah, dengan cara berlomba-lomba bersegera beramal, amalan yang paling afdal itu adalah ilmu, adalah talabul ilmi. Maka mestinya barakallahu fikum ketika kita ada di suatu masa yang penuh dengan fitnah, suatu masa yang penuh dengan godaan dunia dan semisalnya, kita harus menyelamatkan diri. Kita harus memperjuangkan agama, memperjuangkan akidah, memperjuangkan manhaj. Kita harus istiqamah dengan cara talabul ilmi, dengan cara kita terus menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menasihatkan, waihakum utlubul ilm fa inni akhafu an yakhruja min indikum fayasira ila ghairikum fatudhillun. Celaka kalian, cari ilmu agama ini, pelajari agama Allah ini. Saya khawatir ilmu ini akan keluar dari kalian, diterima oleh selain kalian, maka kamu nanti akan hina, akan rendah. Khawatir ilmu agama itu tidak dipelajari oleh kaum muslimin, justru yang mempelajarinya non-muslim, nanti kamu akan hina wahai kaum muslimin. Utlubul ilm fa innahu syarafun fid dunya wa syarafun fil akhirah. Jaga kalian, pelajari ilmu agama Allah, dikarenakan mempelajari ilmu agama Allah itu kemuliaan di dunia ini dan kemuliaan di akhirat nanti. Maka barang siapa yang ingin mencari kemuliaan, mencari kehormatan, mencari kewibawaan, mencari keagungan, fa'alaihi bil ilm, maka dia harus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu merupakan kemuliaan dunia dan juga kemuliaan di akhirat nanti. Disebutkan dalam tarjamahnya Atha bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwasanya Atha bin Abi Rabah ini ikhwan ialah anak dari mantan budak, sehingga beliau dikatakan maula, secara status kemasyarakatan rendah. Juga disebutkan bahwasanya beliau ini memiliki bentuk fisik yang kurang sedap dipandang. Ada pula yang menyebutkan beliau juga mengalami cacat fisik. Nah, itu kalau ditaruh di tengah-tengah masyarakat, itu dikucilkan ya Pak. Statusnya sudah budak, mantan budak, maula, bukan orang yang merdeka, wah fisiknya juga kurang ganteng, cacat fisik lagi dan segala macamnya. Dikasih tausiah oleh uminya, kasih tahu tuh anaknya siapa bin Abi Rabah ini bil makna, diterangkan kepada dia bagaimana statusnya dia sebagai seorang maula, bagaimana fisiknya dia dan segala macam. Kata uminya, kalau kamu demikian kondisinya, semua orang akan merendahkan kamu. Fa'alaika bil ilm, fa'alaika bil ilm.
Wahai putraku, hendaklah engkau belajar ilmu agama ini. Dengan ilmu ini, engkau akan menjadi orang yang mulia. Dengan ilmu ini, engkau akan dimuliakan oleh semua orang. Terlecut semangatnya Atha bin Abi Rabah. Semangat belajar ilmu agama Allah. Belajar kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Belajar kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Juga belajar kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan para sahabat yang lain. Sampai akhirnya menjadi seorang tokoh besar kalangan tabi'in di kota Mekah. Di kota Mekah. Jadi alim besar, ahli hadis yang sangat besar. Maka dengan ilmu tadi barakallahu fikum, semua orang datang berduyun-duyun, berbondong-bondong datang kepada Atha bin Abi Rabah untuk mengambil ilmunya. Semua orang memuliakan Atha karena ilmunya. Semua menghormati dia karena ilmunya. Bukan karena dunianya, bukan karena karirnya, bukan karena jabatannya, tapi karena ilmu. Suatu kali sang raja pada masa itu kepingin datang kepada sahabat kepada Atha bin Abi Rabah. Ya, bersama dengan putra-putra mahkota. Ingin belajar agama. Datang kepada Atha, duduk sebagaimana yang lain, bagaimana jamaah-jamaah yang lain. Ada kemudian di sebelah sana gitu. Nah, duduk. Sampaikan ilmu oleh Allah. Jarang. Siapa di depan dia ini? Khalifah. Putra-putra mah. Sampaikan ilmu. Tertunduk sang Khalifah. Selesai dari majelis tadi, pulang. Sang Khalifah mengatakan kepada putra mahkotanya, wahai anak, hendaklah engkau muliakan diri kamu dengan ilmu. Aku tidak akan bisa melupakan bagaimana rendahnya diriku, bagaimana hinanya diriku di depan mantan budak ini. Khalifah, Amirul Mukminin pada masa itu, presiden di zaman sekarang ini. Aku tidak bisa melupakan bagaimana rendahnya diriku, bagaimana hinanya diriku ketika di depan budak ini. Harta, siapa yang banyak? Penguasa. Jabatan, siapa yang tinggi? Penguasa. Kayak gitu ya. Apa-apa dimiliki penguasa. Kekuasaan, penguasa. Ilmu tidak dimiliki oleh para ulama. Sekarang siapa yang mulia? Penguasanya atau ulamanya? Loh, kok diam aja? Penguasanya mulia di hadapan masyarakatnya, punya kekuasaan di kalangan masyarakatnya. Hukamun 'alan nas. Ulama di atasnya para penguasa. Mengajari para penguasa tadi sekaligus mengajar semua umat. Begitu ditanya, itu ulamanya jebran apa ya? Oh, ternyata dia itu mantan budak Maula. Maula. Oh, dia itu anaknya buruh kasaran. Bahasa kayak gitu ya. Oh, dia status kemasyarakatannya itu bukan orang ningrat. Itu semuanya hilang. Langsung dia akan naik, mulia, terhormat. Dengan apanya ini? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Barakallahu fikum. Saya mau tanya sama antum. Kira-kira seseorang mengejar dunia itu apa yang dicari? Yang ngejar harta itu kira-kira apa yang dicari? Semata-mata ngejar harta, gitu aja? Ya, di kalangan masyarakat umum lah. Kehormatan, prestise, kedudukan tengah-tengah masyarakat, supaya dipandang, supaya diorangkan, gitu.
Enggak semata-mata harta sih iya untuk mangan, dia mangan enak terus. Gitu ya. Tapi lebih daripada itu kehormatan. Apa kata orang kalau anak saya itu pengangguran? Hah? Nah, kamu juga pilih-pilih pekerjaan. Aduh, tapi kerja apa nak? Pilih servis. Malu saat. Merasa harga dirinya dia jatuh. Dia pengen anaknya itu yang tinggi, kerja kantoran dan segala macamnya gitu ya, supaya tinggi. Intinya dia mengejar kemuliaan. Ada kewajiban. Itu kemuliaan semu. Kepengen kemuliaan, ilmu tempatnya, bukan harta. Kepengen dihormati sama orang, dimuliakan sama orang, diorangkan. Bukan itu tempatnya, ilmu tempatnya, barakallahu fikum. Kepengen kebahagiaan, kepengen ketenangan, kepengen kedamaian, bukan dunia tempatnya. Semakin sumpah kalau dunia itu, ilmu tempatnya dan amal, barakallahu. Ustaz, kepengen jadi orang kaya. Kalau jadi talabul ilmi kan miskin-miskin. Kepengen jadi orang kaya. Gitu kali ya. Kepengen jadi orang yang mapan Ustaz, yang kaya-kaya Ustaz. Harus. Kita mengatakan kekayaan yang hakiki ilmu tempatnya. Saya katakan begitu bahasanya ya, jangan sampai salah paham. Kekayaan yang hakiki ilmu. Apa sih yang antum katakan dengan kekayaan yang hakiki itu? Apakah kaya materi? Jawabannya tidak. Tapi yang namanya kekayaan adalah kekayaan di hati. Yang dikatakan sebagai qanaah. Laisal ghina an kathratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah yang namanya kekayaan materi, tapi kekayaan di hati. Tenang jiwa kamu dengan ilmu, dengan amal, dengan ibadah, dengan qanaah, dengan kezuhudan, dengan kesahajaan, dengan keberanian. Itu di ilmu tempatnya. Di ilmu tempatnya, barakallahu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bisa biro ya? Hah? Ini kalau jalan. Tengah jalan ngasih jalan sini. Hah? Masya Allah. Baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebelum studi itu dihadapkan pada dua pilihan. Nanti tolong minta maaf ya kalau ada yang tersinggung. Dihadapkan dua pilihan. Pilihan yang pertama ialah mempelajari ilmu tibb. Belajar ilmu kedokteran. Apa yang ada tersinggung? Yang kedua adalah mempelajari ilmu agama, sekudi. Beliau pikir-pikir, beliau resapi tadaburi yang mana, kedokteran, agama. Akhirnya beliau membuat sebuah kesimpulan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, kalau saya belajar ilmu kedokteran, paling dunia yang saya dapatkan. Tapi kalau saya belajar ilmu fiqh, pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini, dunia pasti dapat, enggak dapat. Akhirat juga saya dapatkan. Maka saya pun akhirnya memilih yang namanya ilmu fiqh, pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Saya sisihkan dengan baju untuk mempelajari agama Allah, maka saya pun mendapatkan dunia dan akhirat sekaligus. Paham? Antum mempelajari ilmu-ilmu dunia, mengejar yang namanya dunia, mengejar yang namanya usaha. Dapat apa? Ya dunia saja. Akhiratnya nggak dibahas di situ. Dunia. Tapi ketika antum mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, talabul ilm, ta'lim,
mengkaji ilmu agama dan mengamalkannya, antum dapat dua-duanya. Dunia pasti dapat, urusan banyak sedikit pasti dapat. Kok? Iya Pak ya? Nah iya. Rasul mengatakan dalam hadis, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Seorang jiwa tidak bakal mati sampai menyempurnakan rezekinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melapakkan di muka bumi melainkan atas Allah rezeki. Dunia sudah jelas, sudah dijamin oleh Allah Taala, sudah dibagi-bagi, sudah selesai urusan dunia itu. Pasti dapat. Kalau kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dunia dapat pasti. Dan yang terpenting, akhiratnya juga dapat. Dengan ilmu agama antum tahu bagaimana ibadah. Antum tahu bagaimana al-haq. Antum tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang kufur. Antum tahu. Dengan ilmu agama antum bisa mempelajari dan bisa mengamalkan sekian banyak perkara-perkara akhirat tidak diketahui oleh orang yang semata-mata dunia saja. Barakallahu fikum. Ini semuanya Allah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ilmu itu di mata salaf. Di mata salaf. Sekaligus menerangkan pada kita barakallahu fikum bagaimana ilmu ini sebagai upaya untuk bisa menyelamatkan diri dari berbagai macam godaan fitnah yang ada. Baik fitnah dunia, terutama fitnah harta, fitnah tahta, atau fitnah syubhat yang lain. Dengan memperbanyak ibadah, dengan bersegera beribadah kepada Allah, dan ibadah yang paling afdal itu adalah thalabul ilmi, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, semua keutamaan, semua fadilah, semua kehormatan itu ada pada ilmu syar'i. Pada ilmu syar'i barakallahu. Maka ya khanafatina azakumullah, yang dinasihatkan kepada diri pribadi dan antum sekalian. Hendaklah antum menyingsingkan dengan baju. Memiliki semangat yang sangat tinggi untuk menimba ilmu agama. Yakinilah, disitulah kebahagiaan antum, disitulah kesuksesan antum, disitulah kehormatan antum, kemuliaan antum, kewibawaan antum. Di situ antum akan mendapatkan segala-galanya dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari fitnah, selamat dari godaan, dan segala macamnya dengan ilmu. Jangan sampai kesibukan kita dengan urusan duniawi melalaikan kita dengan ilmu agama Allah. Apalagi seseorang yang sudah menyatakan dirinya kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW, menyatakan dirinya kembali kepada bimbingan sunnah, siap untuk mengamalkan sunnah dalam semua keadaan, dari kalangan ahlus sunnah, dari kalangan salafiyin. Ciri khas mereka itu adalah talabul ilm, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat disayangkan ya fanatina azakumullah, seorang sunni, seorang salafi tersibukkan dengan dunianya, tersibukkan dengan urusan-urusan ma'isyahnya, sampai lupa dengan ibadahnya, lupa dengan talabul ilminya, lupa dengan ta'limnya, lupa dengan ilmunya dan segala macamnya. Sangat mengerikan. Dan yang diwaspadai, yang saya terangkan di awal, dunia itu merupakan sebab orang itu menyimpang. Maka jangan sampai Anda terlena dengan dunia, tersibukkan dengan dunia, dengan tanpa terasa Anda sudah menyimpang dari jalur yang benar. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sesungguhnya keutamaan ilmu itu sangat banyak. Bagaimana yang sering disampaikan barakallahu fikum tentang masalah keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan talabul ilmu,
keutamaan rihlah ilmiah, keutamaan majalisul ilm dan semisal. Sangat banyak. Yang semestinya barakallahu fikum kita semuanya harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keutamaan tadi. Terutama yang fanatina azakumullah, ilmu yang dipelajari di tempat-tempat ibadah, ilmu yang dipelajari di masjid, di masjid-masjidnya kaum muslimin, terutama di masjid-masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arwah pernah menyatakan, al-masajidu majalisul anbiya wa hirzun syaitan. Masjid itu adalah majelisnya para nabi dan merupakan penjagaan dari setan. Disebutkan pula oleh Al-Imam Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Beliau mengatakan al-masajidu majalisul kiram. Masjid-masjid itu adalah majelisnya orang-orang yang mulia. Ikrimah bin Ammar meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menulis surat yang isinya adalah amma ba'du fa'mur ahlal ilmi an yanshurul ilma fi masajidihim fa inna sunnata qad umitat. Perintahkan kepada orang-orang yang punya ilmu untuk menyebarluaskan ilmu mereka di masjid-masjid mereka, dikarenakan sunnah sudah mulai padam. Barakallahu. Ini lebih utama lagi. Tatkala kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat ibadah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan keutamaan khusus sebagai majalisul anbiya, sebagai majalisul kiram, dan sebagai sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam menyebarkan yang namanya ilmu. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Ini sesi yang pertama, 1,5 jam. Barakallahu itu. Khulasahnya adalah bahwasanya upaya untuk istiqamah, upaya untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam godaan-godaan yang ada, fitnah syahwat dan fitnah syubhat, dengan kita bersemangat beribadah kepada Allah, bersemangat beramal, dan amal yang paling afdal, ibadah yang paling afdal adalah talabul ilm. Dengan kita semakin semangat belajar, semakin semangat ta'lim, semakin semangat mengkaji ilmu agama Allah, itu artinya kita sedang berupaya untuk istiqamah di atas bimbingan yang benar, berupaya untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam godaan-godaan yang ada. Apalagi ketika ilmu tersebut disampaikan dan diajarkan di masjid kaum muslimin, itu merupakan majlisnya para anbiya wal mursalin, juga majlisnya para al-kiram, orang-orang yang mulia. Barakallah. Dan insyaallah pada zuhur nanti akan sedikit dibawakan beberapa dalil yang menjelaskan kepada kita tentang masalah keutamaan datang ke masjid untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallah.